Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Untuk video kali ini saya mempunyai Jupiter Jet yang dimana motor tersebut ini mengalami macet ya, atau kehabisan oli. Dan untuk teman-teman yang lagi belajar, kalau kalian lagi membongkar bagian mesin seperti ini, itu kalian jangan fokus pada titik kerusakan utama ya, yaitu misalkan motor kalian macet atau mau quarter, intinya mau oversize, yang dimana kalian jangan fokus pada bagian blok piston saja. Dan apa-apa saja yang harus kalian cek itu adalah, yang pertama kalian cek bagian head dulu, yang dimana kita harus mengecek bagian klep tersebut, dan kalian cek juga bagian knock on asnya juga. Jadi nanti biar kalian tidak dua kali membetulkannya. Jadi intinya cukup satu kali bongkar. Kalau kalian mengeceknya dengan teliti, saya jamin motor kalian akan awet dan tidak akan mengalami kerusakan pada bagian blok seher lagi ya. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan ketika membuka bagian head pada motor Yamaha ini, pada bagian pen klep atau pen klep tersebut ini sangat susah, dan yang harus kalian lakukan, kalian cukup menggunakan apa saja, intinya buat menahan seperti ini, entah itu gear bekas. Kalau saya memakai gear bekas karena ini pas ya, lubangnya 12, dan pergunakan baut 12 yang panjang. Jadi intinya yang penting bisa masuk ke dan bisa membuka bagian tersebut. Jadi seperti ini. Kalian usahakan bagian tersebut rata ke sini, jangan sampai seperti ini ya. Kalian rata seperti ini, kalian masukkan. Dan pada pen tersebut ini mempunyai drat 12, yang dimana drat tersebut ini fungsinya untuk membuka bagian pen pelatuk ya. Kalian kencangkan dulu, intinya yang penting masuk, dan ketika ditarik itu tidak mengalami lepas. Jadi kalau sudah seperti ini, kalian putar bagian mur ini ya. Nah, kalian putar seperti ini. Pas sudah terlepas ini pennya ya. Ini pen pelatuknya. Sekarang kita lepas bagian pelatuknya. Oke, kalian cek ketika melepas pelatuk apakah kemakan. Kalau ini sudah kemakan ya, bisa terlihat. Jadi kalau seperti ini kalian bisa menggerinda atau menghaluskannya kembali ya, meratakannya kembali. Jika kalian ingin ganti, lebih bagusnya diganti. Jika modal kalian minim, kalian cukup menghaluskan bagian ini, bagian yang kemakan ini ya. Intinya harus seperti bawaannya, jangan sampai seperti ini. Nah, kita lepas. Dan untuk sebelahnya juga sudah kemakan.
Jadi kita cek satu persatu ya. Dan untuk pelatuk bagusnya diganti kalau modal kalian minim. Kalau masih bisa diratakan, kalian ratakan. Tapi kalau sudah tidak bisa, kalian harus menggantinya. Itu pengecekan pertama. Selanjutnya kita cek bagian noken as. Untuk bagian noken as ini sangat mudah, yaitu sama kita menggunakan baut 12 ya. Bisa dilihat untuk noken as sendiri ini sebenarnya sudah kemakan. Bisa dilihat ini tonjolan ini sudah tergerus oleh pelatuk yang dimana sudah kemakan tadi. Jadi intinya kalau sudah seperti ini, diharapkan mengganti noken as itu jika modal kalian cukup banyak. Tapi jika kalian mau tidak menggantinya, tidak apa-apa. Yang penting seperti ini ya. Ini pinggirannya itu tidak termakan habis. Itu cuma sebagian habis ya. Tapi nanti kalau tidak diganti, kalau sudah kemakan seperti ini, kalau tidak diganti, ini akan mengalami pada RPM atas itu akan mengalami mengalami down atau tidak bisa lari ya. Karena pada putaran atas ini akan berkurangnya tenaga karena noken as sudah termakan seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ini kemakannya sedikit. Oke, untuk noken as selanjutnya kita buka bagian klep. Jika sudah terlepas satu, untuk ini, untuk kuku macan kalian taruh di perklep ya, nanti biar tidak hilang. Ini kebiasaan kalau tidak dimasukkan seperti ini akan hilang. Oke, selanjutnya kita lepas yang satunya. Sekarang kita cek bagian klep dulu. Kita cek bos klep dulu ya. Dan ini bos klep sudah oblak. Kelihatan oblak. Untuk satunya kita cek lagi. Untuk bos klep yang satunya ini masih lumayan, masih terdengar ya. Jadi seperti ini ya ngecek bos klepnya. Oke. Untuk yang satunya bisa didengarkan, sudah tidak ada suara. Jadi kalian harus mengganti ya. Kalau tidak menggantinya, nah ini akibat bos klep rusak. Kalau bos klep oblak dibiarkan, jadinya klep akan seperti ini ya. Akan apa itu? Bahasa Indonesia, klep akan mengalami haus. Nah, klep akan mengalami jeblos atau ke dalam seperti ini. Jadi ketika bos klep kalian oblak dan kalian biarkan, yang akan memakan itu adalah bagian settingan klep, yang dimana akan mengalami kehausan. Terus nantinya efeknya ini akan mengalami bocor kompresi, dan lama-lama motor kalian tidak akan bisa jalan. Jadi jika motor kalian ini cirinya ketika klep ke dalam atau klep ambles ini, cirinya itu klep walaupun sudah dikendorin tapi klep akan kencang kembali, dan seterusnya akan seperti itu. Nanti sudah dikendorin lagi kencang lagi, kendorin kencang lagi, berapa hari atau berapa minggu klep akan kencang kembali. Jadi intinya seperti itu jika klep dan settingan klep sudah kemakan seperti ini. Oke.
Untuk bos klep kita ganti, dan settingan ini kita harus menggantinya. Dan untuk klep kalian juga cek sendiri ya, kalau ini kayaknya masih bagus dan masih tebal. Oke, selanjutnya yang harus kalian cek adalah bagian seal klep ya. Dan saran saya, ketika kalian membongkar seperti ini, atau motor kalian mau quarter atau mau oversize, untuk seal klep apa jangan lupa kalian ganti, nanti biar tidak mengalami ngebul kembali. Ingat, untuk klep rusak saja bisa menimbulkan asap putih walaupun asapnya tidak terlalu besar seperti ring piston kena. Oke, selanjutnya yang harus kalian cek bagian klep sini, bagian as klep ya, batang klep. Ini batang klep jika mengalami baret atau ada cacat sedikit, kalau cacatnya di atas seal klep sih nggak apa-apa, tapi kalau cacatnya ada pada bagian seal klep maju mundur, ini akan mengalami bocor oli. Jadi itu makanya ketika mengecek motor itu harus benar-benar teliti. Jadi untuk permasalahan bagian head sudah ketemu, yang harus diganti settingan klep, bos klep, pelatuk, dan noken as. Untuk kit sekarang kita pindah ke bagian blok seher. Nah, untuk blok seher Jupiter ini yang sedang saya tanganin ini adalah mengalami macet ya, mengalami macet. Dan dimana kalian harus membukanya itu tanpa dipukul, tanpa dihajar pakai palu. Jadi nanti saya akan contohin cara membukanya, biar nanti tapi jika semisalkan kalian tidak tahu caranya, ketika mempunyai konsumen seperti ini, kalian lepas, dan lepasnya kalian memukul, ini bisa merusak bagian setang ya. Kalau untuk bengkok kemungkinan tidak, tapi akan mengalami kerusakan pada bearing kruk as ya, pada bearing kruk as, maksudnya pada bearing stang, bearing bambu tuh. Oke, selanjutnya kita lepas dulu cepetnya seperti ini, seperti ini.